sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara Mondok Developer Hipnu dengan tema Terima Tantangan, Sambut Peluang, Menjadi Pengembang. Sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatul udma di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang kami hormati, mari kita buka acara Mondok Developer Hipnu dengan bersama-sama membaca umul kitab. Diridaillahi ta'ala walimaqasidina waliqadai hajatina al-fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih, semoga dengan bacaan umul kitab, acara Mondok Developer Hipnu dapat berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohonkan untuk mengikuti. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Pengembang Nusantara, Bapak Arwani Rahmat Pitoko SE. Kepada beliau, Bapak Arwani Rahmat Pitoko SE, kami persilahkan. Nggak ada suaranya. Mohon maaf karena ada kendala
teknis, kami persilakan kepada Bapak Arwani Rahmat Pitoko SE untuk menyampaikan sambutannya secara langsung. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang kami hormati Bapak DRS Ahmad Mukawam, Pembina Himpunan Pengembang Nusantara, yang juga saya hormati Pembina Himpunan Pengembang Nusantara, senior saya juga, Mas Insinyur Setyo Maharso. Terima kasih kepada beliau berdua. Yang kami hormati jajaran Dewan Penasehat, Dewan Pengarah Himpunan Pengembang Nusantara, tentunya juga segenap peserta Mondok Properti beserta rekan-rekan pengurus Himpunan Pengembang Nusantara baik di level pusat maupun di Dewan Pengurus Wilayah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara Mondok Developer Pengembang Nusantara pada malam ini. Sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Dalam kesempatan yang baik ini, saya selaku Ketua Umum Himpunan Pengembang Nusantara beserta segenap pengurus baik di pusat maupun di Dewan Pimpinan Wilayah beserta segenap anggota di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin atas kesediaan beliau untuk membuka acara kita bersama ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara Mondok Developer Pengembang Nusantara ini, mulai dari rekan-rekan pengusaha, rekan pengurus, mitra kerjasama, dan juga para peserta keseluruhan yang telah hadir malam ini. Semoga acara malam ini bermanfaat buat kita bersama, mendatangkan keberkahan, usaha kita lancar, negara Indonesia juga cepat pulih, ekonomi berjalan kembali, dan tentunya apa yang kita harapkan semuanya itu tidak lepas dari ridho dan keberkahan dari yang di atas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta. Nikmati acara ini. Semoga apa yang menjadi kehendak kita bersama dapat terlaksana dengan baik dan semestinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin, sekaligus dimohonkan untuk membuka acara. Kepada beliau, Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Yang saya hormati Dewan Pembina dan Pengurus Himpunan Pengembang Nusantara, para hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat hadir di acara pembukaan Mondok Property The Series dengan tema Mondok Developer. Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang peduli pada pemenuhan kebutuhan papan, khususnya bagi masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hingga 30 September 2021 capaian program Sejuta Rumah atau PSR telah mencapai 763.127 unit di seluruh Indonesia. Program ini terus dilanjutkan di tengah kondisi pandemi. Meskipun demikian, angka backlog perumahan masih cukup tinggi. Jumlahnya mencapai tidak kurang dari 11 juta. Sementara itu kebutuhan perumahan bertambah sekitar 500.000 per tahun. Oleh karena itu kita perlu berupaya terus-menerus untuk memenuhi ketercukupan papan yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita memahami bahwa membangun rumah untuk rakyat akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sektor properti juga berkaitan erat dengan berbagai industri bangunan dan perumahan yang menyerap banyak tenaga kerja. Saya mengajak dunia swasta dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengatasi angka backlog perumahan. Kondisi ini juga merupakan peluang bagi saudara-saudara untuk turut berkiprah menyediakan rumah layak huni bagi jutaan saudara setanah air yang perlu dibantu. Untuk itu saya mengapresiasi para himpunan pengembang Nusantara untuk mendorong lahirnya para wirausahawan dan pengembang baru. Tentunya pengurus dan anggota organisasi ini harus memiliki niat tunawaitu yang lurus dan bertindak profesional dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat dengan menerapkan spirit untuk saling membantu dalam kebaikan tanpa melihat suku, ras, ta'awun 'alal birri maupun agama. In ahsantum ahsantum li anfusikum, jika kamu berbuat baik berarti kamu juga berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan acara Mondok Developer secara resmi dibuka. Semoga gagasan program Mondok Developer ini mampu melahirkan wirausahawan dan pengembang properti untuk memenuhi kebutuhan rumah murah bagi masyarakat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Nasihun. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Nasihun kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat
وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ويا قاضي الحاجات, ya Allah, ya Tuhan kami, karunialah kami semua ya Allah dengan iman dan takwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami semua ya Allah kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami ya Allah, dan dosa pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan kepada kami semua ya Allah, kepada bangsa kami ya Allah, untuk melewati pandemi COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikankan keberkahan ya Allah dan kelancaran kepada acara kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan keberhasilan ya Allah. Semoga acara kami ini, Mondok Developer, bisa melahirkan pengusaha-pengusaha baru yang amanah, berkah dan jaya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kekuatan dan berikan kami kesabaran. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, kabulkanlah segala dosa kami ini ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Haji Nasihun. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya adalah Stadium General dengan tema Peluang dan Tantangan Bisnis Properti Pasca Pandemi yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Setio Maharso dan akan dimoderatori oleh Bapak Arwani Rahmat Pitoko SI. Kepada beliau, Bapak Insinyur Setio Maharso dan Bapak Arwani Rahmat Pitoko SI, kami persilahkan. Selamat malam. Suara saya bisa didengar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak pada acara selanjutnya, yaitu Stadium General, telah hadir bersama kita semua senior saya, Mas Insinyur Setio Maharso. Beliau adalah senior saya di usaha, juga kami sama-sama alumni Universitas Diponegoro Semarang. Beliau lahir di Semarang tahun 1958 bulan November. Beliau pendidikan juga di Semarang sampai sekolah menengah atas, juga kuliah di Teknik Arsitektur Universitas Diponegoro Semarang, lulus tahun 1986. Organisasi, beliau anggota Ikatan Arsitek Indonesia, dan beliau adalah Ketua Umum Real Estate Indonesia periode 2010-2013. Itu profil singkat beliau. Sekarang beliau menjabat menjadi Badan Kehormatan Real Estate Indonesia sampai sekarang, juga menjadi Dewan Pembina di organisasi kita, Himpunan Pengembang Nusantara. Jadi beliau adalah sosok yang sudah menjadi istilahnya panutan buat kita semua dan menjadi legenda hidup, ibarat kalau di sepak bola, Mas Maharso. Materi yang setelah kuliah umum yang akan dibawakan beliau hari ini adalah prospek dan optimisme properti pasca pandemi. Karena bagaimanapun
kita merasakan sebagai pengusaha yang bergerak di bidang properti, dengan adanya pandemi ini sesuatu yang sejujurnya tidak ada di textbook kita sebagai pengusaha. Kita harus bersikap seperti apa, karena hampir semua kegiatan perekonomian di level yang seakan mati suri, belanja konsumsi menurun, belanja pemerintah juga menurun, yang pada akhirnya daya beli masyarakat untuk membeli hunian juga jatuh. Tetapi sebagai pengusaha, kita dituntut harus selalu bisa kreatif dan inovatif menyikapi berbagai masalah yang ada. Khususnya dengan keadaan seperti ini, tren pandemi juga mulai menurun, kita berharap ekonomi akan cepat pulih, pemerintah kembali membelanjakan anggarannya, retail tumbuh, konsumsi masyarakat naik, pada akhirnya permintaan akan hunian akan kembali normal. Di satu sisi, negara Indonesia mengalami masalah ketersediaan rumah bagi para keluarga muda. Kalau istilah kerennya, backlog yang selisihnya dari tahun ke tahun semakin membesar. Untuk itu, kita mengundang beliau di sini untuk memberikan wawasan dan arahan bagaimana ke depan prospek usaha properti seperti apa, dan juga langkah-langkah kiatnya kita menyiasati kondisi pasca pandemi ini seperti apa. Kalau boleh saya bercerita, banyak diperbincangkan di berbagai literatur tentang usaha properti yang mempunyai banyak turunan. Sekitar kalau nggak salah itu 143. Maaf senior kalau nanti saya salah. Dan kebetulan kajian tentang eksternalitas usaha properti itu dibikin pada masa beliau menjabat sebagai Ketua Umum Real Estate Indonesia. Jadi sebetulnya kalau kadang saya pribadi juga sering menyampaikan itu di berbagai forum, saya harusnya meminta izin kepada yang bersangkutan, yaitu Mas Setio Maharso, yang kebetulan hadir di forum yang kita cintai malam ini. Tidak banyak kata, singkat saja tadi perkenalan saya tentang beliau kepada Mas Insinyur Setio Maharso. Kami persilahkan. Silahkan, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan suara saya bisa diterima dengan jelas. Saya sangat bergembira pada malam hari ini hadir mulai dari Papua di paling timur, ada Sumatera Barat dan sebagainya, Kalimantan, dan di ujung utara ada Manado. Ini teman-teman saya zaman dulu juga ada di sini. Saya lihat tadi ada Sekretaris Re Jawa Tengah juga, Mas Andi yang pakai namanya penasihat Ansor di sini. Teman-teman semuanya, sebetulnya saya sudah membuat tulisan ini, tapi saya takut karena kita dengan virtual itu kadang-kadang up and down, baik itu kualitas wifi-nya. Nanti mungkin saya akan serahkan Mas Pitoko saja. Kalau memang diperlukan teman-teman, nanti kita bisa perbanyak. Pertama tentu teman-teman sudah memahami karena sudah terjun di bisnis properti apa yang dinamakan properti. Kemudian apa saja yang harus diwaspadai dalam bisnis properti ini. Dan saya lihat materinya bersambung karena serial ini mulai dari masalah hukum, kemudian masalah pemasaran dan sebagainya. Tapi saya ingin menggarisbawahi Mas Pitoko tadi bahwa di era pandemi itu semua textbook tidak bisa kita pakai. Dan mungkin koreksi bukan 143 tapi 174 industri ikutan dalam industri properti ini. Dan pada waktu akhir pengabdian saya di RE, saya juga sudah membuat kajian roadmap perumahan nasional, sudah diserahkan pada Presiden waktu itu Bapak
Susilo Bambang Yudhoyono. Dan itu ada semuanya, arsip-arsipnya nanti. Jadi sekarang tidak lagi dalam berbisnis itu kita mengandalkan insting. Kalau zaman dulu 80-90-an gitu, melihat tanah bagus, dibeli, dibangun, bisa laku. Kalau sekarang harus by data. Datanya apa? Datanya adalah pertama, pasarnya ada enggak? Kemudian daya serapnya bagaimana? Mungkin daya serap industri perumahan ini di Papua, dibanding Manado, dibanding Sumatera Barat, dibanding Jawa akan beda. Ya. Sehingga ini menjadi tolok ukur yang pertama bagi rekan-rekan yang sedang atau pertama berbisnis dalam bidang properti. Yang kedua tentu masalah legal. Kita baru saja mendengar ada teman kita pengembang di Bandung sudah membangun, sudah jadi, kalah di pengadilan karena BPN juga dipermasalahkan dan kalah, sehingga pengembang yang dituntut oleh ahli waris harus mengembalikan hak tanahnya kepada ahli waris. Ini sangat miris buat saya pribadi, dan ini organisasi harus memperjuangkan, membantu rekan-rekan yang sebetulnya mungkin mereka kurang paham. Saya tidak tahu apa yang terjadi di Bandung, tapi mengingat BPN bisa kalah berarti ada sesuatu yang salah. Karena klausul dalam sertifikat kan BPN tidak bertanggung jawab kalau nantinya ada tuntutan dan sebagainya. Makanya yang pertama dalam membeli tanah, tentu yang harus diperhatikan adalah haknya itu ada warisnya enggak. Ya, kalau tidak ada waris, mungkin masih bisa agak mudah menyelesaikannya. Tapi begitu ada waris, apakah warisnya itu 1, 2, 5, dan sebagainya, kan kita harus tahu. Ini tugasnya para notaris atau bidang hukum, ya, di bidang legal di perusahaan kita, yang harus waspada terhadap ini. Dan mudah-mudahan ini tidak akan terulang lagi. Yang ketiga, yang perlu kita cermati dalam industri properti adalah bahwa industri ini adalah padat modal. Kalau almarhum Ciputra mengibaratkan, saya punya duit 1 miliar, itu di satu proyek, itu bukan pengusaha. Tapi kalau saya punya duit 1 miliar, bisa jadi 5 proyek, itu namanya baru pengusaha. Ya. Artinya bahwa ada kreativitas di inovasi dalam berkarya di industri. Jadi teman-teman, memang industri properti ini menarik, ya, sehingga pada waktu krisis 98, industri properti adalah yang tumbang pertama kali. Tapi pada waktu tahun 2000, 2001, industri properti adalah salah satu industri yang pertama-tama bangkit dan bisa menggerakkan ekonomi. Karena apa? Karena tadi ada 174 industri ikutan dalam gerbong yang dalam rangkaian kereta atau gerbong yang dilokomotifi oleh industri properti. Nah, sekarang kita menginjak pada pandemi. Pandemi ini tidak dirancang. Ini merupakan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Cobaan untuk kita bisa berkreasi semaksimal mungkin. Apa dan bagaimana kita bisa tetap hidup. Baik itu yang jualan gorengan, apalagi jualan rumah kan. Jualan gorengan aja susah, Gojek aja susah. Nah, jualan rumah, apalagi karena tidak akan ada yang beli. Data dari Bank Indonesia bahwa dan Kementerian Keuangan ada dana nganggur di rekening-rekening tabungan masyarakat Indonesia. Itu yang tidak sempat dibelanjakan dan jumlahnya sangat banyak. Ya. Saya tadi siang saya pernah baca, tapi tadi siang saya cari lagi di Google. Artikel itu tidak ada lagi, tapi intinya bahwa ada sekitar
masyarakat yang menabung di atas 200 juta tidak membelanjakan uang. Dan itu sangat banyak, lebih dari 1 juta. Masyarakat Indonesia masih mempunyai daya tahan. Mungkin sekarang dia daya tahannya untuk hidup. Tahun-tahun pertama sebelum ada vaksin, daya tahan itu agak diragukan oleh keluarga Indonesia. Tapi begitu ada vaksin, kemudian kita sudah beradaptasi dengan virus, saya pikir kita sudah mulai. Masyarakat sudah mulai mencari alternatif rumah yang dia berpikir bahwa ini developernya butuh duit, mesti akan diskon. Padahal belum tentu kan. Nah, rekan-rekan, dalam kondisi pandemi ini, yang pertama tentu kita harus menyelamatkan perusahaan apa ya, aset-aset kita harus, kalau perlu aset dikasih sehingga aman buat kita semuanya. Sambil menunggu tentu kita berkreasi, mencari peluang, kira-kira pasar yang bisa terserap bagi masyarakat, harga berapa. Ini perlu inovasi dan kreativitas bagi tenaga-tenaga kerja di perusahaan kita semuanya. Ya, sambil menata cash flow tentu. Ya. Nah, setelah menata cash flow, kemudian kalau bisa mensertifikatkan, kita mulai memasarkan produk-produk kita. Nah, kalau ada yang punya tabungan, saya sekarang beli tanah. Karena di masa pandemi, orang butuh duit banyak, butuh cash, yang kemarin ketakutan setahun terakhir, sekarang sudah mulai direm dan harganya sekarang sudah kembali normal. Yang di tahun 2020 mungkin harganya dengan sekarang sudah 150%. Nah, kalau punya tabungan, belanjalah. Tapi kalau tidak, ketatkanlah ikat pinggang supaya perusahaan kita selamat dari goncangan ini. Ibaratnya falsafah pelaut itu, dia akan mandiri dan teruji apabila dia kena ombak yang besar. Nah, ini kita semuanya mudah-mudahan diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pandemi ini kita masih bisa berjalan, berjualan, dan terutama tidak mem-PHK karyawan-karyawan kita. Karena bagaimanapun itu adalah aset dari perusahaan dan kita semuanya. Nah, bagaimana kondisi pasca pandemi? Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan. Tapi kita semua harus memahami bahwa yang diberi insentif itu sebetulnya kalau teman-teman melihat bahwa itu semuanya untuk konsumen, bukan untuk industri itu sendiri. Bahkan hari ini tadi ada pengumuman, mungkin rekan-rekan sudah mengetahui, kalau belum nanti Mas Pitoko harus menjelaskan, bahwa mulai 1 April 2022 ada kenaikan pajak PPH. Pajak PPH perorangan. Ini harus kita sikapi, harus mengedukasi masyarakat. Begitu pandemi selesai, kita punya badai lagi. Badai menjelaskan pada masyarakat karena ada pajak-pajak baru yang dulu 10% jadi 11%. Mungkin bagi kita 1% tidak berarti, tapi bagi masyarakat kecil mungkin itu berarti. Ya. Tapi kalau untuk pengembang rumah sederhana, ya, karena bebas PPN mungkin ini tidak berakibat. Tapi pada industri penopang properti seperti semen, besi, dan sebagainya kan ada PPN. Nah, ini juga harus disinkronkan dan kita harus membuat kajian-kajian untuk disajikan kepada pemerintah atau pemangku kepentingan, dalam hal ini Kementerian PUPR. Ya. Kita di industri properti ini kan mempunyai atasan juga, ada Kadin Indonesia. Di sana ada badan kawasan untuk properti, ada wakil ketua bidang teman rakyat dan sebagainya. Nah, kajian-kajian itu harus diberikan kepada mereka-mereka yang
mempunyai tugas dealing dengan pemangku kepentingan. Ini tugasnya Hipnu yang dalam waktu singkat, dalam waktu dekat, apakah nanti dalam pertemuan raker atau apa, ini harus ada pembahasan masalah ini. Karena ini penting, ya, menyangkut keberlanjutan usaha kita. Kemudian pasca pandemi ini saya yakin bahwa mungkin teman-teman sudah merasakan penjualan di sebelum pandemi dan di masa pandemi ada perbedaan yang agak signifikan. Mungkin tadi saudara-saudara kita yang mempunyai dana tabungan, dia memilih memberi rumah dengan asumsi mungkin developernya sedang memberikan diskon yang besar. Jadi penjualan di era pandemi ini lebih besar daripada sebelum pandemi. Rekan-rekan juga harus pahami bahwa industri properti ini ada siklusnya, siklus 5 tahunan istilah kita. Jadi begitu 5 tahunan naik, dia akan turun lagi. Harusnya 2020, tapi dihantam dengan pandemi. Nah, ini mungkin agak melandai, dan saya berharap tahun 2022 ini bisa kembali mengangkat industri properti. Jadi untuk rekan-rekan, saya mungkin akan lebih enak santai dengan bertukar pikiran ya, Mas Pitoko, supaya bermanfaat. Soalnya kalau cuma satu pihak ini, saya pikir saya bukan dosen yang baik bukan bagi teman-teman. Cuman saya punya, karena saya lahirnya lebih dulu, jadi saya menjadi guru bagi teman-teman semuanya. Ya. Sementara itu ya Mas Pitoko, nanti kita bisa bertanya jawab kalau memang masih ada waktunya. Tapi yakinlah bahwa bisnis properti ini akan selalu jalan karena ada keluarga-keluarga baru yang membutuhkan rumah. Ya, saya dulu punya tagline-nya adalah memberikan keleluasaan pada pengusaha daerah menjadi pengusaha nasional. Dan bisnis properti tidak akan mati selama masih ada cinta. Karena begitu ada cinta, ada keluarga, keluarganya butuh rumah. Kira-kira gitu, Mas Pitoko. Monggo saya serahkan ke Mas Pitoko. Terima kasih kepada Mas Setya Maharso atas paparan singkatnya. Poin utamanya yang bisa kita tangkap bahwa selama masih ada cinta, selama itu pula orang masih butuh rumah. Apalagi rumah adalah kebutuhan mendasar setelah pangan, sandang, maka orang akan membutuhkan papan. Di situ artinya bahwa faktor permintaan akan selalu ada, tergantung kita sebagai pengusaha bagaimana berkreativitas. Silahkan pada rekan-rekan semuanya, ini sudah ada 155 peserta yang hadir Mas Maharso. Beberapa juga sudah mengajukan pertanyaan lewat Jabri, juga ada yang lewat komen. Ini ada pertanyaan dari Kudus Mas Maharso. Mas Safril. Beliau menanyakan, ini belum ada kejelasan di level lapangan. Kemarin kan yang termasuk di Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah menghapuskan izin mendirikan bangunan, diganti dengan PBG. Tetapi kemudian seperti yang saya alami pribadi juga di proyek saya di Bogor itu, juklak-juknis kaitannya dengan PBG di level lapangan belum ada. Nah, beberapa teman-teman berkonsultasi dengan Pemda, mereka menunggu surat edaran dari Mendagri, Mas Maharso. Itu bagaimana menyikapinya teman-teman pengembang kaitannya dengan perizinan yang dulu termaktub di Undang-Undang Cipta Kerja, tapi petunjuk pelaksanaannya belum nyampe di tingkat kabupaten kota. Monggo langsung Mas.
Terima kasih Mas Safril dari Kudus. Ini masalah perizinan ini penting karena ini merupakan salah satu jantung kita juga. Tapi sebetulnya begini, kalau sebelum yang baru keluar, kita harusnya memakai aturan yang lama. Kebetulan saya ada proyek di DKI dan Bekasi, itu masih menganut pada aturan lama. Sehingga misalnya IMB masih berjalan di Kota Bekasi, kemudian di DKI juga masih demikian. Saya pikir tugasnya organisasi adalah menyerap aspirasi anggota untuk kita kaji dan kita bawa ke Kementerian PUPR. Karena kan di Kementerian PUPR juga banyak sekarang istilah-istilah baru, ya ada si kumbang lah, si petruk dan sebagainya. Dan ini juga harus disikapi karena itu bukan menambah beban, tapi kita akan menuju tatanan baru lah setelah pandemi ini. Nah ini tentu teman-teman Mas Pito Koses harus tanggap terhadap aturan-aturan baru. Ibaratnya kalau kita berselancar dalam jalan raya tentu tiba-tiba ada tanda larangan, tanda berhenti dan sebagainya yang baru, yang kalau memang tidak cocok segera harus kita kaji, tidak cocoknya bagaimana. Kan tiap daerah itu punya kearifan lokal masing-masing. Tadi di Kudus, mungkin lain di Bogor, lain di Semarang, lain di DKI. Misalnya kaitannya dengan KDB, ya luas tanahnya minimal kalau di Depok itu kalau tidak salah harus 120, tidak boleh 60. Nah, ini kan masing-masing daerah memang harus dipahami oleh para pengembang sehingga tidak menghambat atau kalau tidak tahu seperti kejebak, padahal tidak terjebak karena kita tidak paham dari awal. Nah, saya mohon nanti Mas Pito Koses ini harus sebagai ujung tombaknya Hipnu harus sering mengkaji aturan-aturan yang tiba-tiba muncul ya, supaya teman-teman tidak ditilang di tengah jalan. Saya pikir. Tapi ini nanti juga karena saya ada duduk di Badan Pengembangan Wilayah di Kadin, saya akan bawa juga masalah PBB. Kemarin saya sudah mendapatkan masalah di Sikumbang ya, yang saya ceritakan kemarin. Sampai itu Mas Pitoko, monggo kalau ada. Silakan. Matur suwun Mas. Ini juga ada beberapa tanggapan dari audiens. Satu yang bisa saya tarik kaitannya dengan relasi dengan perbankan, terutama bagi para pengusaha pemula, Mas. Kalau yang sudah pernah PKS dan ibaratnya seperti yang saya alami biasanya KPR Inden, tinggal ganti lokasi, tinggal lanjut, Mas. Tapi untuk pengusaha pemula, beliau Zainal Anwar ini bercerita akses perbankan masih sangat sulit didapatkan, Mas. Mungkin jenengan sebagai praktisi yang sudah sangat senior bisa memberikan tips buat para pengusaha yang masih susah berkomunikasi dengan perbankan. Ini juga dari Yopi, menurut saya bank sangat ketat dalam kriteria terima KPR. Hal ini agak susah dalam screening konsumen. Mungkin beliaunya merasakan cari konsumen saja sudah sulit, begitu nyampe ke bank plafonnya masih kurang, itu kan hal yang normal. Monggo Mas jenengan langsung tanya. Ya, terima kasih. Memang bagi pengembang pemula tentu butuh permodalan karena saya tadi bicara industri properti adalah padat modal. Kalau berkenan saya usulkan berkolaborasi 1-2 perusahaan sebelum mencapai bank atau mengikuti semacam kelas-kelas yang diadakan oleh bank-bank yang biasa mengadakan KPR. Itu kan mesti tiap 3 bulan mesti mereka akan temu konsumen, temu developer gitu ya. Aktif saja di situ sehingga tahu permasalahan yang ada di perbankan, ya. Sehingga bagi pemula-pemula ini tentu bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap sih
Hipnu ini menjadi payungnya pengembang-pengembang milenial atau pemula yang akan nanti mencarikan jalan arahnya kemana. Asal ya, proyeknya jelas, tanahnya clear, tentu kita akan membantu nanti. Saya akan membantu Mas Pitoko lah ya, mencarikan jalan keluarnya bagaimana. Nanti kalau dari perbankan tidak, mudah-mudahan pandeminya juga sudah mereda, pajaknya juga sudah jelas, kita bisa bermain di sekuritas. Dan sekuritasnya sekarang sudah mulai bergerak dan mudah-mudahan tidak terkendala lagi dengan pandemi. Karena sekuritas ini salah satu yang bisa dipakai oleh pengembang-pengembang pemula yang belum bisa mengakses perbankan. Kemudian untuk Mas Yopi tadi, nah ini masalahnya begini Mas Yopi bergerak untuk program pemerintah atau komersial. Kalau program pemerintah memang aturannya sangat ketat, karena banyak disalahgunakan kemarin, baik itu oleh konsumennya maupun oleh quote-unquote pengembang nakal. Dan saya yakin di sini tidak ada pengembang nakal. Ya. Nah, tentu kita harus sikapi bersama-sama. Kalau kita mendapatkan konsumen, paling tidak ujung tombak kita, para sales, harus paham benar produk kita dan paham aturan main dalam KPR. Sehingga semua data, semua permasalahan yang diminta oleh perbankan bisa disiapkan di waktu mereka bertemu dengan konsumen pertama kali kalau mereka sudah deal atau booking fee dilakukan. Karena kalau konsumen sudah pergi dari ruangan sales, nanti mesti agak susah menelpon lah, meminta datanya. Jadi tolong diselesaikan pada waktu kita tentu pada waktu awal kan ada booking, ada surat pemesanan rumah atau SPR, nah itu diselesaikan di situ. Saya pikir itu menjadi salah satu kunci untuk kita bisa menganalisa kira-kira si Fulan ini nanti bisa mendapatkan KPR apa enggak. Dan apakah daya beli, daya serap dari calon konsumen terhadap kewajiban angsuran itu memenuhi, itu bisa kita lihat dari awal sebetulnya. Sehingga kita bisa menginformasikan pada calon konsumen bahwa ini kira-kira kalau plafonnya 100, Bapak turun 70, kira-kira kuat nggak? Itu memang perlu jam terbang bagi ujung tombak kita, Mas Yopi, di bagian sales ya. Demikian Mas Pitoko. Terima kasih kepada Mas Maharso. Saya kira bisa kita simpulkan bahwa relasi dengan perbankan itu sebetulnya tidak sulit, tetapi juga butuh keseriusan, dan itu proses itu harus kita laksanakan dengan fokus dan konsisten. Kalau saya bisa pahami, bank itu kan sebetulnya maunya jelas ya. Kalau kita memang mengarah ke sana, berrelasi dengan baik, ya kedepannya pasti, karena relasi dengan perbankan itu kan akan selalu diingat oleh mereka. Mungkin ini Mas Maharso, ada satu pertanyaan terakhir, ini saya rangkumkan, ini kaitannya dengan FLPP Mas, karena bagi para pengusaha milenials dan pemula, FLPP itu dianggapnya gula-gulanya banyak, jadi ruang untuk challenge itu pada bersemangat Mas. Ini tahun ini FLPP beralih ke Tapera. Apa yang perlu disiapkan oleh teman-teman ini dalam menyikapi peralihan dari FLPP ke Tapera? Ini menurut saya pertanyaan terakhir. Monggo Mas Maharso. Terima kasih Mas Pitoko. Jadi FLPP Tapera itu kan masalah penganggarannya, pembiayaannya. Tapera itu untuk dari tabungan perumahan rakyat, yang kalau tidak salah ini masih ada di ASN atau aparat sipil negara maupun TNI Polri, sehingga belum menyasar untuk umum.
saya pikir akan tetap sama, cuman sumber pendanaannya saja yang dulu dari pemerintah lewat Kementerian Keuangan ke Kementerian PUPR, kemudian ke bank. Nah, sekarang ada Tapera, mungkin dari Tapera dulu waktu terakhir saya jabat sudah ada dana sebagian dan sekarang mungkin sudah dialihkan dan itu bisa dipakai. Tapi ada yang menggembirakan untuk rekan-rekan semuanya. Kalau tidak salah saya kemarin sudah share ke Mas Pitoko aturan main dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi dari BPJS Tenaga Kerja itu ada kalau tidak salah untuk KPR sampai 500 juta, kemudian untuk pinjaman uang muka sampai 150 juta kalau tidak, 50 atau 150 juta, saya lupa. Tapi ada datanya saya sudah serahkan ke Mas Pitoko, itu bisa dipelajari. Karena itu salah satu sumber juga untuk pembiayaan bagi rekan-rekan yang bergelut di rumah sederhana. Jadi rumah sederhana ini sebetulnya tidak sederhana, ya. Cuman masalah kalau saya kokinya saja, ya. Koki yang biasa membuat rumah sederhana itu disuruh buat rumah mewah juga nggak bisa. Tapi koki rumah mewah disuruh bikin rumah sederhana juga nggak bisa, ya. Itu kan legalnya sama, tanahnya sama, masalah harganya, terus daya jangkau dari pusat kota misalnya. Sebetulnya hampir sama, cuman masalah daya beli. Ya. Dan saya pikir dengan supporting pemerintah tentang Tapera, kemudian dari BPJS Tenaga Kerja, itu bisa mengangkat industri properti di 2022. Dan saya yakin itu teman-teman dipelajari dengan baik, tentu bisa. Ini di sini juga ada yang tanya ini, dari 11 juta backlog rumah saat ini berapa persen yang punya daya beli? Nah, ini kan semuanya masih belum ada data yang konkret ya. Zaman saya dulu 7,5 juta, naik lagi jadi 10 juta, sekarang udah 11 juta. 11 juta sekarang taruhlah sudah tadi Pak yang terhormat Pak Wakil Presiden terrealisasi 770.000 unit rumah. Tapi pertambahan per tahunnya kan juga banyak karena ada keluarga-keluarga baru. Nah, ini memang butuh data yang konkret sehingga kira-kira kita bisa menjangkau mereka untuk memfasilitasi memberikan pelayanan untuk perumahan. Tapi dengan adanya backlog yang 11 juta ini pun kan kita harus tahu posisi yang terbanyak di mana. Jangan-jangan ini 70% di Jabodetabek. Saya tidak tahu. Nah, ini juga harus bidangnya Mas Pitoko nanti, bidang pengembangan perumahan juga harus punya data-data ini. Dan kalau tidak ada, bisa berkolaborasi dengan Kadin, dengan teman-teman organisasi sejawat lah. Kita untuk bersama-sama maju menjadi Indonesia yang lebih hebat. Gitu Mas Pitoko. Terima kasih Mas Maharso. Ini juga ada beberapa pertanyaan, cuman karena ada yang untuk Hipno, nanti jadi biar Hipno yang menjawab di sesi yang lain. Misal Pak Mas Ruri dari Hipno Jateng, apakah memungkinkan jika Hipno menggagas lembaga keuangan sendiri? Saya menjawab mungkin kalau Mas Maharso memberi restu. Lah apalah kami Mas ini, kalau sudah berhadapan dengan gajah-gajah ini kan harus ada pembinaan dari panjenengan nanti. Terus ini juga nanti kita bicarain bersama. Ya, ini juga untuk perizinan di awal sekarang agak kesusahan Pak dikarenakan semua acuan dari OSS RBA, sedangkan sistem OSS yang KKPR belum jadi berimbas di perizinan awal Pak. Jadi bagaimana untuk solusinya? Terima kasih. 1 minggu yang lalu saya rapat dengan teman-teman Kadin tentang masalah KBLI tadi, OSS tadi. Jadi memang KBLI-nya belum muncul. Ini sedang dikejar oleh teman-teman Kadin dan Real Estate Indonesia supaya kode KBLI kita, karena kemarin kita ikut di sektor konstruksi kalau tidak salah. Padahal turunnya tidak ada. Nah ini jadi masalah.
Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa segera merampungkan tugas-tugas yang kelihatannya kecil tapi mengganggu kesehatan. Karena perizinan ini ada di depan. Jadi kita semua merasakan, saya yakin. Sabar sebentar ya, Mas. Kita juga sedang berjuang di organisasi lain lah untuk menyelesaikan. Siap, terima kasih Mas. Ini mungkin pertanyaan terakhir Mas. Di beberapa bank pelaksana yang lain ada program subsidi yang lain, contoh BP2BT. Namun dana BP2BT pencariannya cukup lama. Apakah bisa ini dipercepat oleh pihak terkait, Pak? Mungkin ini titipan, Pak. Bagaimana agar mekanisme selain FLPP ini, karena dana cash flow itu kan menjadi urat nadinya pengusaha, Mas. Kalau sudah di buku kas masuk tapi di buku rekening belum masuk, itu kan bikin kepala jadi pusing, Mas, ini. Iya, iya. Ya, itu catatan. Monggo, Mas. Ya, itu catatan kita semua lah. Kita memang sedang bekerja keras untuk membenahi sektor pembiayaan. Karena sektor pembiayaan ini bagi pengembang menengah ke bawah itu jadi masalah. Karena kalau pengembang besar kan dengan dia apalagi yang sudah TBK, tinggal dia ke pasar modal bisa dapat dana murah. Tapi kalau teman-teman yang menengah ke bawah ini memang harus kita kita ajak bareng-bareng. Jadi kita punya pengalaman. Ini kan pesertanya lebih dari 150 ini sekarang. Ya, kalau banyak yang berkumpul ini biasanya banyak masalah. Tapi kalau yang ikut rapat ini cuma kira-kira 10-15, berarti mereka proyeknya lancar semua. Jadi mudah-mudahan ini karena pengikutnya banyak, bukan karena itu, tapi karena memang kita sekarang sedang sharing untuk mencari jalan keluar, bagaimana berbisnis yang baik, dan tentunya diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, semoga seperti yang disampaikan oleh beliau Mas Maharso, bahwa kita berkumpul itu bagian dari mencari solusi dan masalah sehingga menjadi keberkahan dan kesuksesan usaha kita. Apa ada kata penutup Mas buat kami dan para peserta sebelum sesinya jenengan berakhir? Terima kasih. Monggo. Terima kasih Mas Bitoko, rekan-rekan yang lain yang ikut hadir dari Sumatera Barat, Manado, Banjarmasin, Papua, apalagi dari Jawa tadi, dari Barat sampai Timur ada semua. Saya lihat ada di Sidoarjo, Tuban, Gresik, Karanganyar, Banten. Ya. Intinya bahwa industri ini diakui atau tidak diakui adalah sebagai penggerak ekonomi. Kalau saya utarakan mungkin kita tidak perlu berdebat, industri properti adalah penggerak ekonomi yang pertama. Yang penting bahwa kita bisa memberikan yang terbaik, produksi kita yang terbaik, tidak setelah serah terima itu nanti banyak komplain, sehingga masyarakat percaya dengan anggota HIPNU. Kalau mau beli rumah, wah ini anggota HIPNU ya, berarti beli rumah di HIPNU kan. Ini harus dijaga, ya. Karena kalau sudah ada salah satu anggota yang mudah-mudahan tidak ada di sini, kemudian KPR-nya juga fiktif dan sebagainya, itu akan mengganggu ritme organisasi dan ritme industri properti. Ya. Karena industri properti ini sebetulnya tanah itu kan dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertambah. Tidak mungkin bertambah. Ya. Jadi sangat mungkin ke depan juga susah kita mendapatkannya. Kemudian sekarang tata ruang juga sudah dengan sistematis bisa dicek. Jadi siapapun yang melanggar aturan tentu ketahuan dari satelit. Gitu kan. Kemarin pengendalian pandemi, kalau rekan-rekan pahami, itu Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo menginisiasi memakai Google, memakai macam-macam, memakai satelit untuk mengevaluasi pergerakan kita semuanya. Dan akhirnya karena kita taat ya, pandemi ini mulai menurun. Nah,
Makanya untuk industri ini saya berharap teman-teman saling guyup rukun. Kalau tidak ada, jadi industri properti ini tidak ada persaingan di antara perusahaan. Tidak ada persaingan di antara proyek yang berdekatan. Karena semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Misalnya proyek Mas Pitoko ada di sebelah saya, ya. Kita tidak mungkin pernah bersaing secara fisik, ya. Karena satu manusia atau keluarga yang mencari rumah keinginannya masih berbeda dengan yang lain, sesuai yang dia mampu kan, bisa beli di Mas Pitoko, bisa beli di Mas Yopi dan sebagainya. Jadi jangan khawatir, kalau ada masalah, ini ada wadahnya, Himpunan Pengusaha Nusantara, yang harus dan wajib menampung aspirasi itu untuk disuarakan ke pemangku kepentingan. Tentu nanti banyak yang membantu Mas Pitoko dan teman-teman, agar teman-teman pengembang di seluruh Indonesia bisa berjalan dengan baik dan tentunya sukses dalam mengembangkan proyek-proyeknya. Saya pikir itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Insinyur Setio Maharso atas paparannya. Tidak perlu kita simpulkan karena kita sudah banyak menerima ilmu, bimbingan, dan arahan dari beliau. Ada beberapa poin penting bahwa yang pengusaha itu harus serius, harus kreatif, dan harus mempunyai kredibilitas agar kita mempunyai rekam jejak yang baik. Konsumen, masyarakat, perbankan pasti di masa yang akan datang akan memberikan kemudahan buat usaha kita. Demikian materi awal ini dari seri Mondok Properti. Ya, kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa menjadi pengusaha properti itu adalah sebuah proses yang serius, tetapi prospek dan pada akhirnya akan memberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Demikian saya kembalikan kepada Mbak pembawa acara. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Insinyur Setio Maharso dan Bapak Arwani Rahmat Pitoko SE. Dan alhamdulillah acara demi acara dalam rangkaian pembukaan Mondok Developer Hipnu telah berjalan dengan lancar. Namun sebelum kami tutup, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan, yakni bahwa besok masih ada sesi yang kedua dalam rangkaian acara Mondok Developer Hipnu kali ini. Dan besok adalah temanya kuadran bisnis properti yang akan disampaikan oleh Bapak Zidni Masiga, ya, dengan jam yang sama, yaitu jam 19.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Dan untuk link Zoom-nya akan dikirim via Telegram dan juga via WhatsApp. Dan demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Salam amanah, berkah, dan jaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya silakan bisa dilanjutkan dengan sesi silaturahim, ya, mumpung ini di seluruh Nusantara sedang bergabung. Silakan bisa dibuka videonya, saling menyapa begitu ya. Dan sebelum itu mohon untuk rekan-rekan semua jangan meninggalkan dulu karena masih ada sesi dokumentasi, mohon maaf ya. Silakan bisa dibuka untuk video. Belum bisa jualan karena belum PKS, Bang. Kita dengarkan atau dulu karena ini belum salah ada satu rumah contoh ya dalam kegiatan Mondok. Konsultasikan kebutuhan pembiayaan proyek properti Anda di Ocasio. Berpartner dengan fintech properti terkemuka di Indonesia, Anda bisa mendapatkan kredit infrastruktur, kredit konstruksi, dan kredit operasional lainnya. Pembiayaan up to 2 miliar rupiah per proyek.
Yuk, daftarkan proyek Anda sekarang di okasio.id. Baik, silakan bisa dibuka untuk video Zoom-nya karena kita akan ambil gambar untuk dokumentasi. Mungkin saya yang hitung ya. Ini harus beberapa kali ya, beberapa waktu karena kebetulan alhamdulillah banyak sekali yang bergabung. Ya, dari yang halaman pertama dulu, 1, 2, 3. Lanjut ke halaman berikutnya. Slide berikutnya 1, 2, 3. Ada 6 slide ini. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya, wah ini ramai sekali ya, masih ada 3 slide, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Dan yang terakhir ini ya, slide ke-6, 1, 2, 3. Baik, terima kasih rekan-rekan semua dari seluruh Nusantara yang telah bergabung pada malam hari ini. Jangan lupa besok masih ada lagi ya sesi kedua. Silakan untuk selanjutnya bisa saling sapa mungkin ya. Ini forumnya sudah forum silaturahim, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas, mungkin bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum. Dari Hipnu Sragen. Oh iya, siap Pak. Assalamualaikum dari Hipnu Cilegon. Ya siap Pak. Mungkin bisa disebutkan namanya juga ya, selain Nuryadi. asalnya. Nuryadi dari Kota Cilegon. Oh ya siap. Assalamualaikum. Ya silakan. Aris dari Bandung. Oh iya siap, Pak Aris dari Bandung. Hipnu Jawa Barat, Hipnu Bandung. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Mas Ruri Pekalongan. Oh, ya. Siap senior saya ini dari Pekalongan. Waalaikumsalam Pak Mas Ruri, Pak Haji, sehat Pak. Oke. Kerja, ya. Mas Ruri dari Ketua DPD Jawa Tengah. Tadi mungkin bisa sharing Pak, idenya tadi yang disampaikan di chat. Ini ada masukan ini Pak untuk Pak Mas Ruri. Kebetulan beliau ini Ketua DPW Jawa Tengah ya. Untuk bisa men-sharingkan tadi apa yang disampaikan gagasannya di room chat gitu. Silakan Pak Mas Ruri mungkin bisa sharing dengan teman-teman yang lain. Iya, baik silakan. Ya, kalau yang dia di room chat juga ada beberapa yang izin live, silakan kalau memang masih ada aktivitas yang lain tidak apa-apa ya. Mungkin tapi kalau yang mau silaturahim, yang masih mau standby di Zoom meeting, silakan juga. Gitu. Siap, ini dari Pak Jeffrey ya. Salam sukses selalu untuk Hipnu, izin pamit ya.